Sebelum kami mulai ya, buat mahasiswa, ini sama seperti yang sudah-sudah, jadi kita mencoba seperti kuliah umum atau istilah kami kuliah seminar konsentrasi. Kemarin saya coba meminta kesediaan Bu Ipa dan beliau hari ini bisa. Terima kasih sekali Bu Ipa. Ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengarkan Bu Ipa. Jadi ini kewajiban ini hanya untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah seminar konsentrasi. Tetapi karena temanya menurut saya sangat menarik, ini saya share juga ke grup dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi nanti monggo Bu Ipa mengeluarkan ya. Saya kenalkan dulu sebentar. Ya Bu Ipa ini Dr. Iva Aryani SSM Hum. Lahir di Jogja, bener ya Bu, 20 Oktober tahunnya biar saya saja yang tahu. SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi di Jogja. Ibu 2 anak, istri 1 suami. Dosen filsafat UGM, sekarang masih menjabat Kabak Humas dan Protokol UGM. Dari IG-nya saya lihat tadi jago nyanyi, jago komunikasi, jago nari. Wah. Sekarang vokalis The Next G Band. Sudah album yang kedua ya Bu ya? Nanti mahasiswa saya boleh follow IG-nya @iva_Aryani ya. Jadi pengalaman Bu Ipa ini sudah sangat ini terutama di bidang komunikasi. Nanti monggo teman-teman mahasiswa, dosen, mana tahu bermanfaat ya, dan saya yakin pasti bermanfaat. Ya, monggo Bu Ipa nanti membagi pengalamannya bagaimana etiket di media sosial, karena sekarang kita tidak pernah lepas dari yang namanya media sosial ya. Bangun pagi saja yang pertama kita intip itu dulu ya. Kita belum mandi saja langsung pertama yang kita lihat media sosial. Jadi sekarang itu seperti kebutuhan. Makanya kemarin saya coba kontak Bu Ipa supaya bisa berbagi dengan mahasiswa ya, dengan kami dosen. Di sini ada beberapa dosen yang hadir Bu Ipa, nanti monggo. Ini juga saya lihat masih bertambah terus, sudah 116. Itu perkenalan awal ya. Jadi nanti monggo Bu Ipa mau dipanggil Mbak Ipa ya boleh, kayaknya masih ya Bu ya. Monggo Ibu, saya serahkan sepenuhnya ke Bu Ipa. Terima kasih Bu. Monggo waktunya seselesainya Bu Ipa saja, kita bebas karena dengan online ini ya bisa panjang Bu. Monggo Bu Iva Aryani. Terima kasih Bu. Siap. Terima kasih Pak Neris, Bapak Ibu dosen STYU, teman-teman mahasiswa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, sehat, melewati masa pandemi ini dengan aman gitu ya, sehat, nggak ada halangan apa-apa deh pokoknya, tetap jaga protokol. Oke, teman-teman, terima kasih. Hari ini saya akan membuka obrolan tentang etiket komunikasi daring. Etiket komunikasi daring ini materi yang sekarang ini sedang banyak digemari oleh beberapa perkantoran, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di masa pandemi seperti sekarang kan kita kemudian gaya hidup berubah. Yang kuliah harusnya tatap muka, biasa ketemu dengan dosen dan segala macam, berubah kuliahnya dari kuliahnya dosen. Acara rapat yang biasa bisa ketemu langsung rapat itu. Nah, ternyata perubahan yang serta-merta mendadak seperti ini sebenarnya tidak hanya mahasiswa susah gitu ya. Kalau mahasiswa sering bilang, aduh kok sekarang ya kayak gini jadi lebih susah, enggak cuma mahasiswa, dosen juga susah. Kenapa enggak? Karena dosen pun sebenarnya kalau ditanya jauh lebih senang kuliah tatap muka, mahasiswa, melihat ekspresi mahasiswa gitu. Cuma karena memang kondisi kita tidak bisa mengingkari dan tidak bisa menghindari, ini sesuatu yang harus dilakukan. Lebih banyak beraktivitas daring. Kuliah pakai Zoom, kuliah pakai Google Meet, anak SD sekarang pintar mengoperasikan Google Meet. Sesuatu yang tadinya kita sama sekali belum mengenal. Apalagi saya tadinya belum terlalu akrab dengan dunia seperti ini, sekarang ya otomatis langsung harus terjun beradaptasi. Nah, tetapi ternyata pada waktu kita beradaptasi itu banyak hal-hal menarik
dari fenomena rapat atau komunikasi daring. Ini tidak hanya sekedar kuliah ya, nanti saya juga akan membicarakan tidak sekedar kuliah, juga rapat, tetapi juga komunikasi-komunikasi yang lain yang sifatnya daring. Nah, ini tadi perkenalan yang tadi disampaikan oleh Pak Neris, etika komunikasi daring itu juga sudah ada di YouTube, tapi di YouTube-nya Fakultas Kedokteran UGM, karena beberapa waktu lalu saya mengisi itu, materinya silakan nanti bisa di googling, bisa dilihat di YouTube. Ini akun media sosial saya, tadi Pak Neris sudah memperkenalkan, manajer saya Pak Neris itu memasarkan saya kepada teman-teman ini. Nanti kalau bertambah, bakso Pak Neris, aman. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi ya teman-teman ya. Kita ngobrol dulu tentang etiket. Kita ngobrolnya etiket komunikasi daring. Harus ngerti dulu dong apa yang dimaksud dengan etiket. Gitu. Etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lain yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Itu etiket. Kalau etika beda lagi. Kalau etika itu adalah moral. Kita berhubungan dengan moralitas. Misalnya nih, salah satu contoh. Etiket seorang sekretaris. Etiket seorang sekretaris itu ya berpenampilan rapi. Nggak bisa dong sekretaris datang ke kantor masih pakai daster, rambutnya masih pakai roll rambut dan lain sebagainya. Itu melanggar etiket. Tapi kalau etikanya seorang sekretaris tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan, tidak boleh membuka data-data pribadi pimpinan. Nah, itu etikanya, jadi bisa dibedakan ya. Kalau etika itu berkaitan dengan tanggung jawab moral profesi kita, tapi kalau etiket itu berhubungan dengan sopan santun, kelayakan sesuatu yang pas. Nah, kalau dalam pergaulan biasa sudah jelas, misalnya nih ya, kita semua sudah sangat akrab dan sudah sangat paham. Etiket mahasiswa ke kampus bagaimana? Berpenampilan rapi. Kalau ada mahasiswa ikut kuliah pakai celana pendek, pakai baju you can see, pakai baju yang tidak sopan, baju yang kekecilan gitu. Atau sebaliknya kalau ada dosen ngajar ke kampus tapi pakai celana pendek, pakai kaos t-shirt biasa, nggak rapi, dan lain sebagainya, pasti lingkungan masyarakat akan bilang, itu kok dosennya kok kayak gitu ya, mahasiswa kok kayak gitu ya, tidak tahu etiket. Kita akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan, tidak tahu etiket, tidak tahu tata krama gitu, oleh masyarakat di lingkungan itu. Nah, itu etiket, bagaimana kita bisa dihargai oleh orang. Nah, apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah sekarang ini kan banyak aktivitas daring. Yang orang berpikir, cuma di kamera, nggak apa-apa pakai daster, nggak apa-apa pakai baju rapi, bawahnya pakai celana pendek. Nah, itu hal semacam itu yang kemudian muncul berbagai macam fenomena persoalan dalam komunikasi daring. Kita lihat, daring atau luring, bedanya apa? Daring itu dalam jaringan. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya online. Jadi komunikasi daring itu komunikasi online. Kelas daring, kelas online. Yang dalam internet. Kita beraktivitasnya menggunakan jaringan internet. Kalau luring itu di luar jaringan. Atau sering disebut dengan istilah offline. Nah, komunikasi daring ini sebenarnya berbagai macam. Hubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui maya agar bisa menyampaikan sesuatu maksud tertentu, itu komunikasi daring. Tadi kan kita punya etiket komunikasi daring, jadi etiketnya harus ngerti, komunikasi daring apa harus paham dulu. Komunikasi daring adalah hubungan dengan orang lain kalau kita mau berkomunikasi, tapi dilakukan di dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu, apapun komunikasinya. Kita lihat. Oh, sebentar, ini nanti ada. Nah, plus minusnya. Kalau komunikasi daring itu keuntungannya apa? Satu, dapat diakses dengan mudah. Ini tadi saya sudah lihat beberapa video yang di-on-kan dari teman-teman mahasiswa. Ada teman-teman mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah daring saat ini dari Warmindo sambil makan mie Indomie goreng, Indomie rebus. Ada tadi yang saya lihat. Ada yang di kos-kosan. Ada yang tadi saya lihat di kayaknya tuh saya menebak-nebak di suasananya tuh di rumah gitu ya.
Ada yang pakai HP karena kelihatan kecil layarnya, nggak tahu kemana tuh, belum jelas karena gerak-gerak terus, mungkin sambil jalan. Jadi komunikasi daring itu keuntungannya gampang diakses, mau di mana aja oke. Saya dulu kalau kuliah lalu kemudian diminta, Bu, jadwal kuliah jam 6:30 ya, gitu tuh saya bingung. Karena dari rumah saya menuju ke kampus itu 1 jam. Jadi kalau saya kuliah 6:30, maka 5:30 saya harus berangkat dari kampus. Kalau 5:30, maka kerepotannya sebagai ibu rumah tangga tuh repot banget, banyak perintilannya. Jadi agak puyeng kalau jadwal 6:30. Tapi kalau sekarang 6:30, Bu, ayo oke, tinggal buka laptop dan mempersiapkan diri, terus langsung ngomong. Kan gitu. Jauh lebih simpel. Oke, lalu lebih terjangkau. Mahasiswa dari manapun bisa ikut kuliah selama ada akses. Ya, itu catatan lain, nanti kita diskusi. Jadi lebih terjangkau, waktu juga lebih fleksibel. Kapanpun oke, mau malam oke, tinggal buka laptop. Saya sering sekarang ini rapat daringnya, Bu, ini kita bisanya menemukan jadwalnya malam, oke. Ngisi pelatihan, saya diminta ngisi pelatihan jam 7 malam, oke, ayo. Jadi MC suatu acara jam 7 malam, oke, gitu. Karena lebih gampang, saya tidak harus pergi ke suatu tempat, harus mempersiapkan banyak hal gitu kan, tinggal masuk kamar, buka laptop, selesai. Tambah wawasan juga. Nah, cuma minusnya apa sekarang? Keterbatasan akses internet. Ini semua mengakui, ada kasus sampai mahasiswa Unhas, Universitas Hasanuddin di Makassar, ada 1 orang kasus yang meninggal dunia karena kuliah online, dia harus manjat menara masjid, jatuh. Dinamika ya, bencana yang muncul dari aktivitas online seperti ini, itu dinamikanya banyak memang ya. Itu minusnya. Kurang interaksi. Saya yakin deh, apalagi Bapak Ibu dosen STI ini, pasti banyak yang ngeluh, iya kalau kuliah, ngajar online, kameranya tutup semua. Kalau enggak, kameranya dinyalakan tapi cuma diem. Atau kalau enggak izin, maaf Pak, kamera nggak bisa on, jadi dimatikan, matikan semua. Jadi kita dosen kayak orang stres ngomong sendiri di depan laptop gitu, nggak ada interaksi. Itu minus. Lalu kemudian pemahaman materi juga kurang. Ngajar di kelas, boleh deh Bapak Ibu dosen nanti ditanya, ngajar di kelas ketemu langsung dengan mahasiswa, melihat ekspresi mahasiswa, oh ini udah paham, ini belum paham, ini bingung. Itu jauh lebih bisa kelihatan dibandingkan dengan ngajar daring atau komunikasi daring. Teman-teman mahasiswa juga kalau mau bertanya, kalau ketemu langsung lihat muka dosennya, Pak mau tanya, Bu, saya masih bingung, itu jauh lebih enak dibandingkan dengan online. Lagi mau tanya, sinyalnya naik turun, putus-putus, lalu kemudian maaf Mbak, tadi ngomong apa? Hilang lagi gitu. Tentu itu gangguannya. Lalu juga minim pengawasan. Nah, ini plus dan minusnya. Sekarang jenis komunikasi. Kalau komunikasi daring itu apa saja? Ada komunikasi yang sifatnya sinkron, yaitu komunikasi yang real time, bersamaan dengan orang lain. Ini misalnya contoh sekarang ini ya. Saya ketemu dengan teman-teman mahasiswa semua ini ngobrol dalam satu ruangan Zoom meeting. Ini adalah komunikasi sinkron. Apakah hanya dengan Zoom? Tidak. Kita video callan juga bisa. Pakai WhatsApp, video call, sekarang kan bisa grup. Langsung WhatsApp, video call grup, juga komunikasi daring sinkron. Jadi tidak harus menggunakan Zoom, Google Meet, enggak, video call juga bisa. Semua model aktivitas berkomunikasi menggunakan jaringan, lalu kemudian itu dilakukan real time, langsung ketemu, itu komunikasi sinkron. Yang kedua adalah komunikasi asinkron. Komunikasi asinkron itu bagaimana? Komunikasi asinkron itu misalnya, saya diminta buat video untuk ngajar. Oke, saya ngajar materi, saya videokan, lalu setelah itu saya rekam, saya munculkan di YouTube, teman-teman silahkan lihat di video saya, di YouTube saya misalnya. Lalu teman-teman lihat, maka kita berkomunikasi, menggunakan jaringan juga, karena teman-teman pakai jaringan untuk mengakses YouTube, saya juga pakai jaringan untuk mengakses YouTube, untuk mengunggah, tapi tidak sinkron. Bisa saja saya tapping atau rekaman videonya kemarin, sekarang baru unggah, teman-teman 2 hari kemudian baru lihat, bisa saja. Itu yang asinkron. Yang sinkron termasuk juga sekarang banyak digunakan adalah live Instagram. Jadi teman-teman bisa dengan mudah, sekarang live Instagram bisa dengan 2 atau 3 orang juga kan, jadi bisa gitu bareng-bareng.
Live Instagram itu juga termasuk komunikasi yang sinkron. Jadi tidak harus komunikasi yang resmi kayak Zoom, kayak Google Meet, nggak harus yang resmi. Kayak Skype, nggak. Pokoknya semua model aktivitas yang langsung real time menggunakan jaringan. Nah, sekarang begini, kita ngobrol tentang aturan komunikasi. Kalau kita berbicara tentang komunikasi, berbicara tentang bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang, maka sebenarnya yang kita bicarakan tidak hanya sekedar bahasanya saja, tapi semua. Teman-teman bayangkan deh, ini saya ngomong tentang ini, ada beberapa materi yang saya sampaikan. Kalau teman-teman hanya menangkap bahasa saya saja, penangkapannya jauh lebih rendah dibanding teman-teman melihat saya sekarang di video. Lalu kemudian teman-teman melihat ekspresi saya, teman-teman melihat bagaimana saya bergerak, bahasa tubuh, teman-teman melihat semuanya itu satu paket. Jadi kalau kita mau dianggap sebagai komunikator yang handal, kita mau bagus dalam komunikasi, paketnya harus lengkap. Nggak hanya bahasanya saja, tidak hanya kata-katanya saja, tapi semua paket lengkap. Nah, komunikasi daring juga begitu. Komunikasi daring itu sebenarnya sama dengan komunikasi biasa. Kalau misalnya saya tuh ketemu Pak Neris, ketemu Pak Kunto, ketemu Bu Asik, ketemu dosen-dosen yang lainnya gitu ya, di mall atau ketemu di mana, atau waktu misalnya kita berandai-andai luring lah. Saya ngajar datang ke IEU, di depan kelas, di antara sekian banyak mahasiswa, di depan kelas saya ngomong, maka pada waktu saya ngomong, saya ngajar, saya pasti akan memperhatikan poin saya. Saya pasti akan memperhatikan penampilan saya, karena itu satu paket. Nggak mungkin saya datang ngajar ke IEU dengan penampilan ala kadarnya misalnya, oh ini habis pulang dari pasar langsung ditelepon Pak Neris datang, masih pakai baju rumahan, pakai daster, pakai sendal jepit, penampilan tidak prima gitu ya. Tidak prima itu tidak harus mahal dan harus mempesona, enggak, tapi rapi gitu. Tadi etiketnya tadi. Nah, pasti saya harus melakukan itu. Teman-teman mahasiswa juga kan gitu. Pada waktu teman-teman mahasiswa ini ada kuliah, nggak mungkin dong teman-teman bangun tidur masih pakai celana pendek, belum mandi, belum apa-apa. Langsung datang ke kampus, duduk, ngomong, ikut kuliah kan tidak mungkin. Nah, aturan komunikasi daring sebenarnya sama. Kenapa? Karena pada waktu kita di daring itu, kita di media, kehadiran kita itu sama dengan kehadiran luring, hanya situasinya yang berbeda. Saya contoh nih, selalu ingat, tulisan adalah perwakilan dari kita. Tulisan yang ada di situ, gambar yang ada di situ itu perwakilan dari kita. Nanti kita akan diskusikan banyak tentang tampilan ya, tapi ini sesuatu yang simpel aja dulu. Jadi misalnya nih, masuk nih, teman-teman harusnya yang harus dilakukan adalah menyapa dengan sopan. Bayangkan, kalau teman-teman masuk ke ruangan kelas, duduk langsung diem aja begitu, ya kalau teman-temannya semua udah kenal sih nggak apa-apa ya, udah ngerti gitu. Tapi kalau belum, teman-teman masuk ke area misalnya dapat undangan rapat di kantor gubernur katakanlah, tiba-tiba datang, duduk, langsung masuk ke situ. Tentu saja orang-orang di sana pasti akan bertanya-tanya kan, ini siapa sih? Kok tiba-tiba gen gitu pasti. Maka yang harus dilakukan kalau ketemu fisik, luring, kan pasti datang, selamat siang Bapak Ibu, saya Iva mahasiswa IEU yang menjadi wakil dari kampus, kan pasti begitu. Saya kalau didapat undangan rapat di instansi lain, pasti saya begitu datang saya akan menyapa, selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Iva. Pasti begitu supaya orang nggak bingung. Nah pada waktu kita rapat luring, itu juga harus kita lakukan. Kalau kita masuk, lalu kemudian masih banyak pembicaraan tuh ya di sana, masih kadang-kadang kan rapat belum mulai sudah, gimana? Masih begitu, kita nggak bisa nyemplung, kita diem saja, kita chatting. Selamat siang Bapak Ibu, saya Iva dari ini, salam kenal, udah selesai. Jadi jangan biarkan orang bertanya, ini siapa sih orang penyelundup masuk gitu. Tulisan adalah perwakilan kita. Kalau misalnya kita sempat untuk menyapa langsung, situasi sedang tenang, bolehlah buka mic-nya, unmute, langsung. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Iva dari IEU. Jadi tetap harus kan sama kan, daring dengan luring. Oke.
Kecuali kalau sudah kenal, misalnya ruang kelas semua udah kenal, ya nggak perlu perkenalan kan. Kayak tadi masuk ruang kelas yang kita udah sehari-harinya ketemu, ya nggak perlu juga kenalan gitu. Lalu yang diajak komunikasi adalah manusia. Teman-teman ingat, ini sekarang ini kalau misalnya suasana saya ekspresi di depan laptop. Tapi sebenarnya yang harus kita pahami, yang harus saya pahami, saya tidak sedang berbicara dengan laptop, tapi saya sedang berbicara dengan banyak mahasiswa, manusia-manusia yang ada di jalur yang berbeda, di ruangan yang berbeda dengan saya, sehingga itu yang harus saya tekankan. Saya tidak berbicara dengan mesin, tetap yang saya ajak bicara adalah manusia, maka ekspresi saya juga harus muncul. Nggak bisa kalau kemudian rapat daring atau pertemuan daring saya cuma begini nih aja nih. Jadi kalau kita berbicara kita harus santun, jaga emosi. Nah karena saya sedang ngomong dengan laptop jadi begitu saja enggak. Ekspresi, gaya bahasa semuanya juga menunjukkan bahwa saya sedang ngobrol dengan seseorang. Hanya orangnya tidak ada langsung di hadapan saya. Lalu berikutnya santun. Bagaimana santun? Ya, tahulah teman-teman bagaimana bersikap santun. Kalau mau memotong pembicaraan, minta maaf dulu, permisi dulu, dan lain sebagainya. Jaga emosi. Jaga emosi itu maksudnya janganlah mengolok-olok di chattingan umum, atau kadang-kadang ya kita bercanda gitu kan, cuma bercandanya itu suka berlebihan, padahal itu di chattingan umum, yang ada dosen juga di situ, gitu. Jadi perhatikan tata krama di situ. Kan tulisan dan bahasa yang jelas kalau misalnya mau bertanya di chattingan. Lalu, hargai privasi orang. Ini kan sebenarnya aturan yang sama juga dengan kita komunikasi luring ya, sama persis. Sadar posisi. Sadar posisi itu maksudnya apa? Kita harus ngerti. Saya dosen atau saya mahasiswa, saya adalah ketua STIE, atau saya wakil ketua, atau saya dosen biasa, atau saya tamu, itu harus sadar posisi. Apakah artinya harus ada apa namanya kayak kasta-kasta status sosial? Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi sadar posisi begini. Pada saat saya sebagai mahasiswa dan saat saya akan berkomunikasi dengan dosen, maka saya tahu bahwa saya berkomunikasi dengan orang yang jauh lebih tua, bahwa secara struktur sosial dosen itu memang seseorang yang lebih pada kita mahasiswa karena beliau lebih tua yang memberikan ilmu dan lain sebagainya. Tentu saja cara saya berkomunikasi dengan dosen pasti akan berbeda dengan cara saya berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa. Gitu. Meskipun dosennya enak kok, dosennya santai, iya oke, tapi aturan, tata krama dan lain sebagainya tetap harus dijalankan. Itu sadar posisi. Lalu berikutnya menjaga kenyamanan, menjaga agar semua yang ada di dalam forum itu merasa nyaman. Nah, sedikit nih, saya singgung juga di media sosial. Bagaimana media sosial? Tadi Pak Neris mengatakan, nah sekarang orang buka mata media sosial. Apapun media sosial. Sakit, posting di media sosial. Guys, lagi sakit nih, badan lagi demam, gitu. Makan bakso aja lah di foto dulu. Siapa yang pernah ke sini? Duduk-duduk bengong di kampus, di foto nunggu dosen nih, posting stories dan lain sebagainya, tidak pernah berhenti. Gimana sih itu? Boleh nggak? Boleh, nggak masalah selama kita tahu batasan-batasannya. Ada juga tuh di YouTube etiket branding, personal branding dengan media sosial. Nanti deh kapan-kapan saya kayak lagi ngomongin tentang khusus branding kita di media sosial. Nah, misalnya gini, komunikasi di media sosial, memilah antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi. Ini saya posting sebagai pribadi loh, gitu. Bukan sebagai dosen IEU, meskipun itu juga tidak bisa kita pisahkan. Jadi kalau Pak Kunto posting apapun di media sosialnya, orang yang ngertinya dia dosen IEU gitu. Nah itu tidak bisa dipisahkan, tetapi kita harus memilah antara kepentingan pribadi dan organisasi. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas komunikasi, iya. Jadi memainkan media sosial itu tidak flat, tidak datar. Mainkan teknologi-teknologi, aplikasi-aplikasi sekarang banyak. Jangan mengganggu privasi orang lain. Sebenarnya sama. Jadi misalnya gini,
Kalau saya tiba-tiba datang ke rumahnya Pak Neris, lalu barang-barang di rumahnya Pak Neris saya pindah-pindah, saya acak-acak, kira-kira marah nggak Pak Neris? Pasti marah. Sama seperti kalau saya ngehack, saya masuk ke akunnya Pak Neris, lalu akunnya saya acak-acak. Marah nggak? Marah. Jadi dunia maya dengan dunia nyata itu 11-12 sebenarnya. Kita harus sopan di dunia maya, sama seperti kita harus sopan di dunia nyata gitu. Si penggunaan media sosial, maksudnya adalah kita tahu batas. Apa sih yang boleh diposting dan apa yang enggak? Coba deh sekarang hal-hal yang privacy aja kadang-kadang diposting. Misalnya contoh, orang habis mandi aja banyak kok yang pas ada kesempatan nginep di hotel berbintang gitu ya. Terus masuk ke kamar mandi hotelnya itu, lagi mandi, foto di toilet hotel, diposting. Ini kan sesuatu yang sangat privacy sebenarnya. Jadi harus ada batasan-batasan penggunaan media sosial. Kenapa? Karena media sosial itu mencerminkan kita juga. Siapa diri kita. Oke, lalu selalu ingat bahwa teknologi itu hanya alat bantu. Jadi bukan segala-galanya. Teknologi, media, segala macam itu alat bantu. Yang utama ya tetap diri kita sendiri. Bagaimana kita melakukan aktivitas berkomunikasi, bagaimana kita melakukan segala macam aktivitas di media sosial. Nah, itu tuh yang paling utama. Nah, lalu bagaimana etiket komunikasi daring? Satu, menyapa dengan semangat. Jadi tadi yang saya sampaikan begitu masuk, selamat pagi Bapak, saya ini dari kelas ini. Kalau misalnya tidak kenal, tapi kalau sudah kenal ya nggak apa-apa, nggak perlu. Gitu. Tatap wajah lawan bicara kalau ngomong. Caranya bagaimana? Yang ditatap adalah lingkaran kecil kamera inilah. Jadi jangan menatap layar. Karena kalau kita menatap layar, maka akan terlihat sekali bedanya. Saya kemarin baru saja memberikan komentar. Kebetulan saya punya teman, Wakil Rektor UNES, Universitas Negeri Semarang. Beliau memang aktif di media sosial. Tapi saya lihat nih, ini kayaknya beliau ini kalau posting live Instagram atau IGTV, dia tidak menatap kamera, tapi menatap layar. Sehingga kelihatan sekali bedanya. Ini coba teman-teman perhatikan, ini saya coba lepas kacamata ya. Saya berkomunikasi seperti ini, saya menatap kamera. Jadi terlihat bahwa saya berinteraksi kan. Tapi kalau saya menatap layar, maka ekspresi saya akan begini. Nah, ini kadang-kadang menjadi godaan bagi seseorang yang berkomunikasi daring, narsis. Coba deh kalau kita live Instagram itu, kita nggak lihat kameranya, tapi lihat layarnya untuk memandang diri kita. Udah kelihatan cantik, udah manis gitu. Sehingga yang ditangkap seolah-olah kita tidak sedang bicara dengan orang itu. Kemarin saya langsung DM beliau. Saya bilang, Mas, kayaknya Anda kalau live Instagram nggak menatap kamera, tapi menatap layar deh. Jadi kami audiens itu mereka nggak ngomong, baru bener mbak, wah narsis saya yang melihat saya sendiri, siap memperbaiki. Gitu. Jadi sekali lagi kalau kita ngomong, kita tetap ada beneran kamera itu, jangan layarnya. Gitu. Lalu berikutnya apabila batu segera tutup etiket ya, etiket daring kalau batu, luring juga begitu. Menggunakan kata atau kalimat yang sopan, jangan memaksa. Memaksa itu kalau mau tanya maksa di situ, atau mau berpendapat maksa dan lain sebagainya. Lalu juga menjadi pendengar yang baik. Pada saat ada orang yang ngomong, ya kita menjadi pendengar. Tunjukkan ekspresi menjadi pendengar itu, bukan kemudian nggak tahu kemana, matiin semua hilang sambil tidur-tiduran, bukan. Menjadi pendengar yang baik itu ya ekspresi yang nyata yang kita tunjukkan di situ. Bahwa saya sedang menyimak. Bagaimana orang kita menyimak kalau nggak ada ekspresi yang bisa ditangkap? Kan? Lalu jangan bicara terlalu cepat. Karena kalau bicara terlalu cepat itu tidak bisa tertangkap dengan baik. Menjaga sikap dan perilaku jelas. Lalu memberikan solusi kalau ada masalah dalam diskusi, kalau ada masalah, ya yuk kita cari solusi bareng-bareng. Berkata jujur, jangan bertele-tele kalau menyampaikan sesuatu. Lalu kemudian kalau menuliskan sesuatu di kolom chat, tuliskan yang rapi. Jangan menulis cerpen atau cerita. Kasihan. Kenapa? Karena kolom chat itu kan panjang ya. Misalnya dosen Anda mau baca begitu, kalau itu sudah panjang dan bertele-tele, kasihan dosennya dia harus scroll satu-satu begitu.
Jadi simple, yang penting orang memahami, perkenalkan diri dengan sopan dan hargai pendapat. Nah, ini sekarang tips yang harus dilakukan, penting sekali. Oke, teman-teman kadang lupa memperhatikan hal ini. Nggak usah teman-teman yang mau kuliah, mau rapat, mau apa segala macam juga kadang-kadang lupa. Nanti kita perhatikan sama-sama ini semua yang ada di sini kameranya. Tips saat melakukan pertemuan daring seperti apa? Appearance, grooming yang pertama. Menjaga penampilan. Etiket tadi loh teman-teman yang saya bilang, kalau teman-teman mau ketemu orang lain, ngobrol, even itu cuma sekedar yang penting ketemu orang lain, kan kita nggak pede kan, kalau ketemu orang lain dengan penampilan kucel, kumal, dekil, belum mandi, belum sikat gigi, segala macem. Itu juga pertemuan daring begitu. Pertemuan daring itu kita bukan ketemu laptop loh, tapi kita lain. Itu yang harus diperhatikan. Pada saat kuliah daring, teman-teman itu kuliah daring bukan ketemu dengan laptop, tapi ketemu dengan teman-teman yang lain, ketemu dengan dosennya, kan gitu. Saat Bapak Ibu rapat daring itu tidak ketemu dengan laptop, tapi ketemu dengan orang-orang lain, ketemu dengan instansi lain, gitu. Ketemu dengan teman-teman kampus yang lain, sehingga satu hal yang kita harus tekankan, kita ngobrol dengan manusia, bukan ngobrol dengan alat. Alat ini hanya bantuan aja, sehingga menjaga penampilan ya perlu, penting. Apakah menjaga penampilan kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki? Ya nggak perlu juga pakai sepatu kan, karena nggak kelihatan. Hanya perhatikan benar-benar tampilan di kamera. Di UGM, ini pengalaman saya, di UGM beberapa waktu lalu, saya kemudian memberikan, emang saya ditugaskan untuk men-screening itu. Karena banyak sekali pejabat-pejabat UGM yang sudah sepuh, yang gagap teknologi gitu ya, baru aja bermain dengan teknologi online-onlinean, daring-daringan, lalu kemudian tampilannya di depan jadi tidak maksimal. Ini contoh, menempatkan layar. Jadi banyak teman-teman, para pejabat, Bapak Ibu senior, guru besar itu, yang kalau online daring, laptopnya di bawah, ini saya contohkan ya, mudah-mudahan yang di sini nggak ada nanti yang gitu. Laptopnya di bawah, lalu kemudian kameranya terangkat. Ini saya contohkan nih, jadi begini nih modelnya. Nah, sehingga pada waktu rapat ini jadi posisinya tuh sama kayak kalau kita sedang kerja. Kalau sedang kerja Bapak Ibu begini nih posisinya. Kamera laptopnya di bawah, sehingga pada waktu online yang terlihat adalah lubang hidung. Itu yang terjadi. Nah, itu harus diperhatikan. Saya benerin lagi nih posisi saya. Tadi kan memberi contoh. Nah, itu harus diperhatikan benar. Jadi sebelum online teman-teman pasang. Saya kelihatan apanya ya? Oh, kok kelihatan karena ke bawah, terlalu bawah. Maka ganjil pakai buku, ganjil pakai apa supaya sejajar. Supaya pada waktu online kelihatan benar muka kita gitu. Itu yang harus diperhatikan. Jaga visual. Jangan mengenakan warna mencolok atau motif garis-garis. Jadi kalau teman-teman online, jangan menggunakan motif yang garis-garis. Kenapa? Karena kalau misalnya, ya seandainya semua yang online itu kameranya, laptopnya, sinyalnya semua bagus gitu ya, kualitasnya sehingga bisa menangkap gambar dengan baik. Kalau ada yang tidak, yang sinyalnya turun, maka gambar garis-garis itu akan bergoyang-goyang begitu dan bikin pusing. Kasihan teman-teman yang lain memperhatikan kita ngomong tapi mereka pusing karena begitu kita goyang kayak keputus-putus gitu bajunya. Jangan pakai motif garis, jangan menggunakan warna-warna yang mencolok orange misalnya dan lain sebagainya, merah yang menyala sekali yang membuat kita silau. Perhatikan jilbab, kalau yang berjilbab, tatanan rambut, rapi. Yang cowok juga begitu, rambutnya rapi. Kuliah, apa kayak teman-teman mau kuliah kan nggak mungkin, kuliah nggak sisiran kan. Jadi kuliah daring pun ya ayo tetap jaga penampilan, sisiran rapi. Perhatikan, kuliah daring Anda nggak ketemu sama laptop, Anda ketemu dosen, Anda teman-teman yang lain yang mungkin sedang Anda PDKT-in gitu. Jadi penampilan harus tetap terjaga. Visual di depan kamera juga harus lebih kuat. Nah, ini saya juga akan membagi tips. Banyak orang yang bertanya ke saya, karena kebetulan saya sering melakukan aktivitas daring ya,
baik menjadi MC, jadi moderator kemarin waktu di ada seminar nasional, saya diminta TV beberapa kali jadi narasumber di TV, ini saya narasumber di Detikcom, ini yang foto di sini di slide itu waktu saya jadi narasumber di Detikcom dan lain sebagainya. Orang mengira Bu Iva punya studio ya di rumah. Enggak, semua bisa diatasi. Nah sekarang nih, saya mau berbagi pengalaman yang sering saya bagi. Pada waktu beberapa waktu lalu rumah saya sedang direnovasi dan itu benar-benar berantakan seberantakan-berantakannya. Tapi saya tetap mengusahakan maksimal, jadi tembok yang bolong-bolong penuh dengan segala macam hal yang memang sebenarnya tidak layak di depan kamera. Saya tutup dengan apa? Dengan kain hijau? Enggak. Saya tutup dengan saya beli kertas HVS gulungan yang seberapa tuh yang besar itu. Saya beli 2. Saya tempelkan di belakang saya begini, saya selotip. Jadi pada waktu live, kelihatannya tembok di belakang saya adalah tembok warna putih bersih. Itu kertas, saya tempelkan. Perlu usaha dong kalau kita menghargai orang lain, supaya orang lain juga menghargai kita. Gitu. Jadi jangan sembarangan. Nah, pernah juga kadang-kadang saya mengkritisi teman-teman mahasiswa tuh. Kalau ada, saya misalnya ada saya event dengan mahasiswa, selalu saya lihat, Mbak, misalnya contoh tuh, di kos-kosan tapi lupa begini, belakangnya adalah gantungan baju, masih ada celana, ada kaos dalam nempel pintu, lupa, masih ada di sana, masih ada di belakang itu tumpukan sampah, ada sapu segala macam, itu masih ada di situ. Itu sama seperti gini loh teman-teman, kalau kita ada tamu datang ke kos-kosan kita gitu ya, otomatis kan kita pasti ingin menyajikan sesuatu yang nyaman. Nggak mungkin kan temen datang ke rumah atau ke kos-kosan berantakan, umpuk-umpukan kayak gitu, ada sampahnya, ada baju kotor, baju dalam lagi. Baju dalam, ada sapu, kita cuek-cuek aja kan nggak mungkin. Pasti kan terus diberesin, sebentar maaf, kan kita beresin. Nah sama aja itu, cuma ini tamunya dari kamera. Nanti kita akan lihat tuh sama-sama, kita ini ya, kita evaluasi sama-sama visual kameranya teman-teman semua. Oke, lalu berikutnya tipsnya adalah non-verbal atau body language. Jaga postur tubuh, terutama bagian atas. Jadi, kalau dosennya ngajar, ya begini, jangan kemudian lesot, ada yang sambil tiduran, ada yang pakai bantal, ada yang ini dimajukan sambil tiduran, sambil begini nih, dengerin. Jadi, berbaring begitu ya, sambil begini dosennya, dan lain sebagainya. Rapat juga begitu, posisi tubuhnya ada yang sambil tiduran, ada yang ngobrol di sini, tapi ini rapat ya, misalnya ikut rapat daring yang sering terjadi, tapi kemudian sambil begini ngobrol sama yang lainnya. Ngobrol sama yang lainnya, coba bayangin yang sedang ngomong di sana itu kan merasa nggak enak juga kan? Oke, kalau misalnya ada sesuatu yang diperlukan gimana? Ini saya misalnya sedang isi daring atau saya sedang mengikuti rapat daring. Ternyata Pak Kunto sedang manggil saya atau ngajak ngomong. Maka yang saya lakukan selain unmute adalah video di-off-kan dulu untuk ngomong. Kalau memang tidak bisa ditinggal ya. Jadi jangan ini sedang ngomong, kita tetap ngomong sendiri, bercanda, berdiri, lari kemana, minum, segala macam, beraktivitas. Nah ini berkaitan dengan etiket gitu. Coba deh bayangkan kalau itu terjadi dalam acara luring. Di dalam rapat, orang yang sedang jadi pembicara, terus kita ngomong sendiri di belakang, kita beraktivitas sendiri kayak dicuekin begitu, kan tentu sakit hati. Nah, itu yang harus kita jaga ya, kesopanan. Jangan menyandar, lakukan eye contact, webcam sejajar dengan mata, tadi yang saya bilang, jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi jarang. Kasus yang sering terjadi adalah kamera terlalu rendah. Jadi yang kelihatan adalah kayak tadi tuh, lubang hidungnya begini. Kenapa? Karena rata-rata menggunakan laptopnya sama seperti sedang kerja. Kalau orang sedang kerja itu kan di bawah ya, jadi tangan kita, posisi tangan ini benar-benar lurus begini. Nah, kalau tak posisi tangan itu lurus, saya tidak bisa mencontohkan ya, lurus bisa dipahami tapi ya, lurus di pinggang begini, kalau kita kerja kan posisi tangan lurus di pinggang laptop. Nah, pada saat kita online dengan posisi laptop sama seperti itu, maka yang terlihat adalah wajah dari bawah. Jadi harus diganjel pakai buku atau pakai meja yang agak tinggi atau apalah gitu. Pokoknya dipersiapkan. Lalu bagaimana tips berikutnya? Suara. Jaga volume suara.
Jangan terlalu keras, juga jangan terlalu lemah. Perhatikan intonasi dan artikulasi, terutama untuk beberapa hal yang rumit, beberapa hal yang kata-katanya perlu diperjelas. Misalnya kayak tadi saya ngomong, perhatikan intonasi dan artikulasi, karena saya ingin menekankan di situ. Itu harus disampaikan dengan enak. Jaga unmute dan mute. Nah, ini yang sering banget terjadi. Teman-teman kalau memang sedang mengikuti kuliah online atau mengikuti rapat online atau apapun juga, perhatikan. Jangan sampai unmute dan mute-nya itu lepas kontrol. Kita ngomong, ngerasain orang gitu ya, gosipin orang, orangnya ada di situ, itu suaranya masih di unmute. Nah, ketahuan itu pernah terjadi. Jadi saya mengikuti sebuah event, di sana ada GKR Pembayun, putrinya Sri Sultan masuk di situ. Ada bapak-bapak itu ngomong begitu masuk, lihat Pembayun itu ngomong sama istrinya. Wah, jebol ki Pembayunnya ubanan ya, rambutnya itu udah putih semua kok aman. Itu ngerasani di situ pada masuk di sana. Itu terjadi, wow, langsung kita kita potong gitu. Supaya beliau sadar kalau suaranya itu terdengar. Atau pernah juga teman saya nguji, jadi ujian skripsi, uji online itu begitu dia selesai nguji terus cerita macam-macam ngomongin itu masuk. Ya kalau yang masuk hal-hal yang sifatnya rahasia gimana? Nah, jadi perhatikan benar-benar mute unmute-nya. Jangan lupa. Jauhkan dari gangguan suara, teman-teman. Itu yang penting juga. Jadi misalnya, kalau posisinya nanti saya hanya menjadi pendengar. Saya hanya akan menangkap informasi. Maka cari tempat yang memang benar-benar saya bisa menangkap informasi itu dengan baik. Tapi kalau teman-teman merasa, oh nanti saya tidak hanya jadi pendengar, tapi nanti saya akan menyampaikan sesuatu, maka ya benar-benar pilih tempat di mana kita bisa menyampaikan sesuatu dengan baik tanpa kebisingan. Carilah tempat, sekarang itu banyak kok, di beberapa tempat itu sudah bisa online gitu ya. Jangan cari tempat yang rame, jangan cari tempat yang bising. Di Warmindo boleh nggak? Boleh, siapa yang melarang? Selama tempatnya kondusif, misalnya sepi, nggak terlalu ramai, lalu kita pakai headset, kita ngomong biasa, dan lain sebagainya, boleh. Jadi tidak harus di tempat-tempat yang istimewa gitu, kita bisa di semuanya. Gunakan headset, ini saya juga menggunakan headset, meskipun tidak kelihatan, tertutup di dalam jilbab, biar rapi di kamera, tapi penggunaan headset itu membuat suara yang keluar jauh lebih jelas, kita juga bisa mendengar sesuatu dengan jauh lebih jelas. Oke, saat melakukan pertemuan ini saya contohkan. Saya tidak punya ring light, tentu yang rumahnya jadi terus kayak studio gitu. Ring light-nya bagus, lalu kemudian ada layar, wah kayak studio banget deh. Ini nih suasana di tempat saya tuh kayak gini nih. Di sudut kamar ada kursi kayu, ini tempat laptopnya. Kenapa pakai kursi ini? Hanya kursi kayu ini yang posisinya pas. Lalu saya duduk di bantal ini, saya nggak bisa duduk di kursi dan nggak bisa duduk di lantai, karena benar-benar di sinilah posisi yang pas. Lalu kemudian ada nggak pakai lampu ring light, pakai lampu biasa yang harganya murah, pakai tripod kamera, terus ini pakai colokan kabel biasa begitu. Saya pakai bola lampu berapa sih ya ini harga itu, karena pencahayaan itu penting. Jadi apalagi kalau kita sedang presentasi ya, kalau rapat biasa sih saya juga nggak seribet ini kalau rapat biasa. Tapi kalau sedang presentasi ya pakai pencahayaan tambahan supaya bisa terlihat gitu. Pencahayaan cukup, bersih di layar gitu. Jadi kita lihat kan, kita cek lalu lihat bocor nggak ya di layar. Oh itu bantal saya nggak kelihatan. Oh itu saya tadi jemur daster di situ nggak kelihatan. Itu harus diperhatikan. Jangan sampai bocor di layar. Paling tidak area kotak tempat kita ini. Lalu kemudian selain itu juga saya bilang ya kalau memang perlu apa-apa tutup. Nah zamannya pakai visual background, pakai virtual background. Nah, perhatikan teman-teman kalau pakai virtual background itu kadang-kadang bisa terlihat bagus, tapi kadang-kadang justru malah terlihat jelek, bolong-bolongnya. Apa? Karena ada warna-warna yang bisa menyatu dengan virtual background-nya.
sebenarnya nggak pakai jilbab warna hijau sih, jilbabnya warna biasa tapi ada kembang-kembang hijaunya. Kita pakai virtual background, bolong-bolong deh jadinya kepala. Jadi perhatikan benar-benar warnanya, apa namanya, virtual backgroundnya, lalu di belakang virtual background ada apa. Karena virtual background itu memang paling efektif kalau latar aslinya itu kosong, tapi kalau ada hiasannya atau ada apanya gitu akan membuat kacau. Posisi kamera juga diperhatikan seperti tadi saya sampaikan. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan. Saat melakukan pertemuan daring, bagaimana? Perhatikan juga background-nya, detailnya. Harus diperhatikan dengan seksama. Virtual background, dan lain-lain. Nah, sebentar. Oke. Itu teman-teman beberapa hal yang bisa saya sampaikan kaitan dengan bagaimana tips berkomunikasi dan etiket berkomunikasi menggunakan media daring. Hanya ada satu hal yang tetap saya ingin ingatkan pada teman-teman adalah bahwa berdaring itu sebenarnya sama dengan berkomunikasi luring. Kalau teman-teman harus menjaga kesantunan dan kesopanan pada saat berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi daring juga begitu. Karena tadi yang saya sampaikan, ngobrol dengan laptop, teman-teman tidak ngobrol dengan komputer, tidak ngobrol dengan HP, tapi teman-teman tetap ngobrol dan berkomunikasi dengan orang lain di luar sana yang dari kita, dan kita tetap harus menghargai mereka. Saat teman-teman kuliah daring, maka kuliah daring itu ya sama dengan kuliah luring, hanya jaraknya terpisah. Jadi kuliah daring itu bukan berarti teman-teman bisa tiduran, goler sambil kuliah, celana pendek. Enggak, karena di dalam kuliah daring teman-teman akan berkomunikasi dengan dosen. Berkomunikasinya juga dengan teman-teman yang lain. Berkomunikasi dengan laptop loh ya, sekali lagi. Berkomunikasi dengan dosen, berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, dan itu juga harus dijaga kesantunannya. Demikian juga dosen, kalau ngajar daring, ya mereka tidak akan terus sembarangan bangun tidur langsung ngajar, perlu persiapan. Karena dosen-dosen itu juga memahami bahwa saya tidak ngajar laptop, tapi saya ngajar mahasiswa yang tempatnya ada jauh di sana, tidak satu ruang dengan saya. Sekali lagi, bahwa komunikasi daring, etiketnya tidak jauh berbeda dengan etiket luring, tetapi kadang-kadang kita lupa karena merasa tertipu dalam tanda kutip, kan ngobrol ketemu orang ini, kuliahnya nggak ketemu dosen ini, kuliahnya nggak ketemu sama teman-teman, kuliahnya cuma ketemu sama laptop, jadi pakai celana pendek aja, pakai daster aja nggak apa-apa. Nah, itu apa namanya, menipunya itu suka di situ. Jadi perhatikan sekali lagi, dalam berkomunikasi daring, mau rapat daring, kuliah daring, video callan, dan lain sebagainya, kita tetap berkomunikasi dengan manusia lain yang harus kita hargai, yang harus kita jaga juga kesantunan kita, berbicara kita. Oke, kurang lebih gitu. Terima kasih Pak Neris. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya di sini ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ipah, sangat inspiratif ya bagi teman-teman. Monggo tadi ada beberapa ya, jadi tidak ngobrol dengan handphone dan laptop ya, tidak ngobrol. Berarti sebenarnya suasananya sama seperti luring, tetapi karena beda jarak. Oke, kalau ada yang bertanya langsung saja dinyalakannya, sebutkan namamu, langsung bertanya ke Bu Ipah. Silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberi. Saya ada Rito. Mau bertanya Bu tentang etiket dalam berorganisasi. Yang jarang diperhatikan orang adalah intonasi dan artikulasi. Nah, yang sering ditemukan itu bukan hanya mahasiswa, tapi ada beberapa yang ditemukan oleh mahasiswa mengenai intonasi dan artikulasi yang tidak diperhatikan dalam pemberi pelayanan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu salah misalnya kalau dalam seperti itu
itu salah dari individu pemberi pelayanan, ataukah organisasinya yang salah, kurangnya controlling, ataukah karena persyaratan perekrutan karya baru dalam hal pelayanan tersebut yang kurang, yang masih belum bagus. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Rito. Rito, ini kalau kita berbicara masalah pelayanan publik ya, Rito ya. Pelayanan publik itu bisa ideal kalau organisasinya atau institusinya itu berjalan seiring. Gak bisa cuma salah satu. Jadi semua harus berjalan sama. Organisasinya juga harus punya aturan. Nah, kalau nggak jadinya begini, ini salah satu contoh nih yang saya contoh ya. Kalau organisasinya aturannya sudah jelas, sudah bagus, SOP-nya sudah standar, tapi individunya nggak bagus. Contohnya mana? Rito pernah ke sebentar, Indomaret ya, Indomaret pernah masuk ke sana. Coba bayangkan, di sana SOP-nya jelas. Begitu pintu dibuka, ada bunyi penting gitu, pasti kasirnya langsung, selamat datang di Indomaret. Begitu selesai cleaning, terima kasih belanja di Indomaret. Itu SOP-nya. Jadi sudah dibuat aturan, pokoknya harus menyapa. Tapi yang terjadi individunya belum siap. Jadi sambil di kasir, nggak melihat, cleaning, selamat datang di Indomaret. Terima kasih, selamat datang. Gitu nggak sih? Jadi SOP-nya jalan, tapi individunya enggak. Sama seperti di pom bensin. Kalau Rito datang, SOP-nya di sana, selamat siang Pak, mulai dari 0 ya, gitu. Tapi individunya belum. Selamat siang Pak, mulai dari 0 ya, pakai tangan kiri megang tangkinya, terus sambil ngobrol. Sambil ngobrol, 0 ya Pak, tapi ngobrol. Itu SOP belum jalan. SOP-nya jalan, individunya belum sadar. Belum dan pelayanan prima. Tuh. Tapi kalau individunya sudah bagus, SOP-nya belum jalan, juga nggak bagus. Contohnya apa? Di salon. Rito kalau jalan ke salon, itu individunya ramah. Halo Mas, udah lama Mas nggak kesini. Ini mau apa Mas? Keramas dulu apa gimana? Tapi SOP-nya nggak jalan. Jadi pas Rito datang dikeramasi dulu baru dipotong. Mungkin waktu Pak Kunto datang dipotong dulu baru dikeramas. Mungkin waktu Pak Neris malah diajak ngobrol dulu. SOP-nya nggak jelas. Tergantung kapsternya maunya apa. Nah, maka sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang pelayanan, yang saya tangkap Rito tadi tidak hanya membicarakan masalah komunikasinya ya, tapi pelayanan, bagaimana fungsi pelayanan itu harus menyeluruh, semua harus sama. Tetapi kalau dalam hal komunikasi, saya selalu tuh kalau saya ngisi materi komunikasi mesti ditanya, Bu, kadang-kadang dengan kita. Jadi gimana? Ya kita start dari diri kita dulu. Mari kita tunjukkan bahwa saya bisa melakukan yang baik. Mari kita tunjukkan bahwa kalau kuliah saya bisa menjalankan etiket dengan baik. Teman ya udah itu tanggung jawab masing-masing gitu. Artinya justru kita yang kemudian mempengaruhi, kita kuliah daring itu dosennya sudah susah-susah loh buat materi, dosennya juga susah-susah loh ngajar daring. Ayo kita kuliah dengan baik, kameranya di-on-kan dengan baik, kita mengikuti kuliah dengan baik karena kita ngobrol dengan dosen, tidak ngobrol dengan laptop. Dimulai dari sana, Rito. Jadi mulai dari diri sendiri. Jangan kita menuntut orang lain baik kepada kita kalau kita belum bisa memberikan sesuatu yang baik. Nah, dimulailah dari situ. Kalau masing-masing ini sudah mulai gugah untuk, oh iya ya, ternyata supaya saya bisa berkomunikasi dengan baik, saya harus menjaga etiket. Supaya bisa menjadi orang yang dihargai, maka saya harus menjaga etiket. Nah, dari situ dulu, lalu kemudian berkembang. Gitu ya, Rito ya. Oke, sip. Saya izin bertanya, nama saya Hermadwi. Bagaimana cara mengingatkan seseorang yang menurut kita dia kurang etiket dengan baik dan benar, Bu? Karena terkadang merasa takut menyinggung perasaannya. Monggo, Bu Iva. Oke, sip. Bagus nih pertanyaannya, Herma.
Itu memang problem yang sering dihadapi ya. Kalau kita mau menegur seseorang, itu tidak hanya online loh, daring juga begitu. Misalnya contoh, kita ketemu sama seseorang yang kita lihat, ini kayaknya agak-agak sopan nih orang gitu ya. Tetapi pada waktu kita menegur, kadang-kadang merasa nggak enak. Ini orang nggak santun deh, kayaknya nggak pas gitu. Tapi kita menegur kadang-kadang nggak enak. Nah, cara yang paling efektif itu adalah membangun komunikasi yang baik. Kuncinya komunikasi. Jadi kalau kita cara menegurnya misalnya Herma ya panggilannya. Misalnya saya mau negur Herma kamu nggak sopan banget sih nih. Kamu tampilannya kok kayak gitu? Ini kita lagi kuliah loh. Pasti tersinggung. Tapi kalau saya bilang, Herma, ini kayaknya kamu di kamera saya kok kelihatan kamu pakai daster ya? Malu loh, ini kelihatan loh dari sini. Udah ganti deh sana cepat. Itu mungkin cara yang lebih efektif ya. Jadi kita tidak menghakimi, tetapi kita kayak memberikan masukan. Sama seperti tadi yang saya sampaikan, saya mendapatkan PR untuk mereview tampilan para Bapak Ibu dosen saya yang sudah sepuh di UGM tentang tampilan di layar kalau online, itu juga begitu. Aduh, saya harus mengingatkan beliau-beliau yang sudah sepuh, guru besar, yang pada waktu online jadi bahan ketawaan karena belakangnya ada gantungan baju dalam tanpa disadari gitu. Itu gimana caranya gitu kan? Sungkan kalau kita ngomong langsung. Ya saya bilang begitu, Prof, nyun sewu Prof. Ini tadi saya lihat Bapak sedang online di kamar ya? Iya. Gimana Mbak? Enggak, soalnya kelihatan itu Prof bajunya. Wah itu kalau agak digeser kameranya mungkin lebih bagus loh Prof. Oh baru sadar, oh iya iya. Wah kelihatan ya, terus diambil. Jadi bagaimana kita membahasakan, bagaimana kita memainkan kata-kata untuk mengkomunikasikan sesuatu yang mungkin dianggap tidak menyenangkan bagi seseorang, itu kuncinya. Tapi yang paling penting Herma, jangan menghakimi, jangan jelek banget, misalnya begitu. Tidak. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu pada teman ya sampaikan saja, kamu ini ya di kos-kosan ya? Ya, kelihatan loh itu ininya agak geser dong kameramu sedikit. Tolong itu di sebelah kanan ada sapu kan, kelihatan loh gak enak nanti sama Pak Meris. Misalnya seperti itu saya yakin jauh lebih enak. Bahkan misalnya kita menyampaikan pada dosen. Jadi jangan di depan umum, di Japri misalnya ngobrol ke Pak Kunto, Bapak maaf di kamera terlihat itu Pak sebelah ada jemuran. Nah misalnya itu saya rasa beliau-beliau akan menerima dengan senang hati gitu. Selama kita tidak menegurnya di depan umum, menegur dengan mempermalukan dan lain sebagainya. Gitu Herma. Jadi jangan pernah takut untuk memberikan masukan pada teman siapapun gitu ya, yang menurut kita ini kurang nih etiketnya dalam komunikasi luring maupun daring. Gitu. Selamat siang, saya mau bertanya. Siang. Iya, boleh. Siapa? Kenalkan, nama saya Agnes Lutfiana Mary. Okay. Ya, saya bertanya Bu, kan Ibu bilang berkomunikasi tidak hanya dari, tapi juga secara luring. Nah, terkadang bukan hanya pada saat berkomunikasi daring saja Bu, kita bisa dapatkan kayak kita tidak dihargai saat bertanya atau saat menegur, saat menyapa. Tapi saat luring pun kita mengalaminya kan Bu. Nah, tanggapannya gimana Bu? Seandainya kita sudah menyapa, tapi orang tersebut juga tidak merespon baik kita Bu. Maksudnya kayak masalah kebaikan. Gimana Bu? Oke, Agnesia Lutfina Mary, panggilannya siapa Mbak? Agnes Bu. Agnes. Oke, Agnes. Ya, kalau kita sudah menegur, kita sudah membuka komunikasi, tetapi kayak dicuekin, lalu apa yang harus kita lakukan? Satu, komunikasi dan lain sebagainya, tampilan itu adalah bentuk personifikasi kita. Itu mewakili kita, Agnes. Jadi pada saat Agnes datang dengan ramah menegur saya, tapi saya cuma melirik dengan ujung mata dan tidak tersenyum, saya cuekin, maka sebenarnya masyarakat sudah bisa mengukur bagaimana Agnes, bagaimana saya. Itu yang paling utama. Sehingga yang harus dilakukan adalah kita mempersiapkan diri. Pada waktu kita berkomunikasi itu bukan untuk orang lain saja, tetapi untuk diri kita juga. Saya ingin saya dihargai orang, maka saya menghargai orang.
Saya ingin saya diperhatikan orang, maka saya memperhatikan orang. Udah itu kuncinya. Apakah kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang seperti itu? Ya sering, saya aja sering, Mbak. Sudah ngobrol, mari Ibu, dicuekin. Oh ya, kadang-kadang mikirnya, oh sakit gigi mungkin gitu. Kadang-kadang saya sedang ngobrol, mereka sedang ngobrol gitu ya, kemudian saya ikut masuk, oh begini ya Bu, gitu, terus langsung diem pembicaraan. Oh, mungkin lagi PMS tuh orang, ya gitu aja mikirnya gitu. Artinya begini, bahwa membangun komunikasi yang positif, membangun personal branding itu sebenarnya untuk keperluan diri kita. Agar orang tahu siapa kita, agar orang tahu siapa Agnes, agar orang tahu siapa Ernalia Seran, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita muncul itu. Masalah orang lain bagaimana, ya orang lain juga akan menilai orang itu. Gitu. Yang paling utama adalah tunjukkan etiket kita pada saat luring maupun daring, kesopanan kita, dan lain sebagainya. Karena itu wujud orang menilai diri kita. Jadi saya yakin kok dari sekian banyak orang yang cuekin itu pasti jauh lebih banyak orang yang akan menyambut dengan senyum. Kalau misalnya Agnes menyapanya dengan enak. Selamat pagi, misalnya begitu aja ya pasti pagi. Mungkin seperti itu. Jadi dari sekian banyak orang itu yang kemudian cuma melihat dengan tatapan mata kayak sinetron, tokoh antagonis di sinetron, cuma begini saja itu, mungkin hanya sedikit. Gitu. Jadi terus aja menyebar sesuatu yang baik itu nggak harus kita menunggu dapat tanggapan yang baik juga. Gitu ya Agnes ya. Yang penting perhatikan kita punya etiket yang baik. Kita punya sopan yang baik, kita punya kesantunan yang baik dengan siapapun. Gitu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Selamat siang, perkenalkan saya Albertina. Ibu, saya mau bertanya bagaimana caranya kita meningkatkan rasa percaya diri dalam membangun komunikasi dengan orang ketika orang tersebut kita tegur atau sapa dengan baik tetapi tidak memberikan respon yang baik terhadap kita. Monggo Bu. Siap, Albertina. Albertina yang mana ya? Saya boleh lihat Albertina? Mana nih Albertina? Selamat siang. Saya Bu. Oke, Albertina Herliana bilang, Mbak, yang membuat tidak percaya Bu. apa? Selama ini yang kadang-kadang membuat tidak percaya. Jadi begini Bu, kan orang itu sudah saya tegur berulang kali tetangga saya Bu. Nah, tetapi tidak, ya ketika saya panggil Ibu, mari Bu. Nah, ya tidak lama begitu Bu terhadap saya, tetapi dengan yang lain beliau ramah Bu. Jadi saya merasa malu Bu. Jadi kadang saya kayak tidak mau membuka komunikasi karena saya malu. Nanti takutnya ketika saya tegur saya akan diperlakukan sama seperti yang kemarin-kemarin Bu begitu. Jadi saya kadang tidak percaya diri Bu. Mau tegur tapi takut nanti tidak dibalas kan Bu. Jadi ya jalan tunduk saja Bu begitu. Oke. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Albertina. Ya, saya ketemu dengan teman-teman mahasiswa lalu selalu bilang begini. Misalnya dalam kelas komunikasi publik ya. Bu, saya sering tidak percaya diri, saya sering minder, saya sering malu. Mesti saya tanya, apa yang membuat nggak percaya diri? Apa yang membuat minder? Karena semua itu bisa kita kemas. Kita mau percaya diri, mau minder, mau malu, segala macam itu kita yang kemas. Apa yang membuat tidak percaya diri? Saya kadang-kadang jadi begini nih, sekedar cerita ya. Di UGM itu kan ada mahasiswa afirmasi dari golongan 3T. Itu kadang-kadang juga seperti itu problemnya. Bu, kami kadang-kadang apa yang membuat tidak percaya diri? Yang harus kita banggakan dari diri kita itu banyak loh. Gali potensi dari diri kita misalnya. Albertina itu manis orangnya. Makanya saya lihat mana sih, apakah ada alasan Albertina nggak percaya diri? Enggak, man. Komunikasinya juga bagus tadi dengan saya gitu. Sehingga tidak ada alasan kita untuk tidak percaya diri apapun itu. Kalau misalnya kita mau lihat kekurangan, ya banyak. Coba deh saya kalau dilihat kekurangannya Pak Kunto hilang tadi kemana? Pak Kunto itu teman SMA saya. Dan Pak Kunto bagaimana orang sering mengolok-olok saya dulu zaman saya SMA. Artinya kekurangan-kekurangan itu banyak gitu. Tetapi apakah kita akan fokus pada kekurangan? Enggak, fokusnya adalah pada apa yang bisa saya munculkan itu. Jadi teman-teman semua, nggak cuma Albertina, teman-teman semua,
Kalau misalnya merasa, aduh saya kayaknya kalau mau ini malu deh, saya apa yang membuat malu? Itu yang dihilangkan. Apa yang membuat malu? Karena saya gendut, orang gendut cantik banyak loh. Sekarang ini justru banyak tren orang-orang yang gemuk loh, yang cantik. Coba aja kalau lihat TikTok itu, banyak orang-orang yang gemuk justru malah followernya banyak itu. Apakah karena saya terlalu kurus? Enggak, kurus juga bisa menarik. Yang paling utama seseorang terlihat menarik itu adalah kalau dia santun. Secantik apapun orang, seideal apapun fisik orang itu, misalnya dia mau kayak apa juga, tetapi kalau dia tidak bisa bersikap santun, dia tidak akan dihargai orang. Coba aja deh lihat teman-teman yang viral di media sosial karena ketidaksantunannya. Kamu kayak saya ya, orang kaya, kalau makan di mall, tahu ya fenomena itu di media sosial, yang orang kaya saya kalau makan di mall, saya bukan orang miskin, misalnya gitu, sambil cedal-cedal sombong begitu. Dia dihargai orang? Tidak. Meskipun dia cantik, meskipun dia kaya, nggak ada orang menghargai. Tapi dari sisi kesantunan itulah kita dihargai orang. Meskipun kita kayak apa bentuknya, tetapi pada saat kita bisa menyapa orang dengan ramah, bisa menolong orang dengan ramah, bisa tersenyum dengan orang lain, bisa menghargai dan memperlakukan orang lain dengan santun, dengan baik, kita tetap akan dihargai orang. Jadi kalau tadi Albertina, kalau lu kemudian menyampaikan, saya udah negur beberapa kali orangnya tetap gitu, Bu, pikir positif. Oh, lagi gangguan telinga mungkin gitu. Jangan kemudian, mari Bu, gitu aja terus, sekarang menang-menangan gitu. Jadi gitu Albertina, oh dia sedang nggak mau menyapa saya dan nggak mau menjawab saya. Oke, saya atau Ibu yang menang. Jadi tetap aja kalau ketemu, mari Ibu, senyum. Ketemu lagi, mari Ibu. Itu kan lama-lama dia yang terganggu sendiri. Stres sendiri dia kan, kita tetap memperlakukan baik. Iya, Bu. Nanti lama-lama dia akan risih sendiri. Saya juga pernah begitu, Mbak. Saat saya ketemu dengan orang, ini orang kalau melihat saya mesti langsung tatapan matanya agak-agak kayak artis sinetron yang peran antagonis itu loh. Wah, melihat dari ujung begitu. Nah, biasanya begitu saya justru malah sengaja. Jadi dia kalau ketemu saya jengkel, sengaja. Saya kalau ketemu, halo Mbak. Gitu. Dia cuma, gitu aja awalnya. Lagi, halo Mbak. Gitu lama-lama dia capek sendiri kan. Nah, gitu. Jadi tetap, yang paling utama adalah percaya diri. Kuncinya satu, selama kita memperlakukan orang dengan sopan, kita menjaga kesantunan, kita menjaga etiket, nggak pernah takut. Mau dicuekin, mau apa, terserah, gitu. Gitu ya, Bertina ya. Baik, Bu. Ya. Harus percaya Terima kasih diri. banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Bu, saya mau bertanya. Boleh, silakan mau tanya apa aja boleh. Ini siapa? Baik, perkenalkan Stella Bu. Maris. Iya, nama saya Stella Maris. Jadi yang mau saya tanyakan itu, tadi kan Ibu menjelaskan kepada Albertina, kadang kan orang itu kan selalu mengatai kekurangan kita gitu, Bu. Nah, terkadang juga karena kekurangan kita itu setelah kita diolok misalnya, terus dikata-katain, itu kan mempengaruhi kita. Ya. Contohnya misalnya seperti saya. Saya dikata-katai seperti itu terus mempengaruhi saya, yang akhirnya itu sebenarnya saya orangnya yang terbuka gitu, ramah, jadi terkesan menutup diri gitu Bu. Jadi yang dulu tuh sebenarnya saya suka untuk main, gabung gitu Bu, jadi kayak jadi introvert gitu Bu, karena terpengaruh oleh yang perkataan-perkataan itu tadi Bu. Itu gimana Bu kalau yang sudah terlanjur gitu? Jadi kalau saya sekarang itu jadinya apa-apa kalau mau keluar itu malu, apa-apa itu jadi takut. Ih, ini orang mikirin saya itu gini, ini orang ngatain saya itu gini. Terus komunikasi juga, kalau misalnya banyak orang itu suka gugup, suka kayak gimana ya, nggak jelas gitu Bu. Itu kalau yang udah terlanjur kayak gitu gimana Bu? Oke, Terima kasih. Sama-sama. Stella, sebenarnya problem seperti itu dihadapi oleh hampir semua gitu ya, sebagian besar mahasiswa dimanapun. Saya kalau ketemu ngobrol tentang komunikasi di mahasiswa dimanapun tuh, termasuk di mahasiswa di UGM yang katanya percaya dirinya lebih, enggak. Ya, itu juga seperti itu. Problem seperti itu ada, Bu, kami minder, Bu, kami takut, Bu, kami itu selalu muncul seperti itu. Sebenarnya begini,
minder, grogi, takut itu boleh nggak sih? Boleh. Orang kalau nggak punya rasa grogi, nggak punya rasa takut, nggak punya rasa malu, itu malah bahaya. Karena dia pasti over. Pasti. Jadi memang sebenarnya rasa malu, rasa grogi itu bisa ngerem aktivitas kita. Itu yang utama. Tetapi yang bermasalah adalah kalau rasa malu, rasa grogi, rasa takut kita itu berlebihan sehingga menghambat kita melakukan segala macam aktivitas. Itu yang harus dipahami ya. Misalnya kayak tadi Stella bilang, saya sekarang jadi malu Bu mau ngapa-ngapain. Saya jadi nggak tega kalau mau ngapa-ngapain karena sering dibully. Kita kalau ngomong tentang pembulian, saya baru saja menyelesaikan penelitian tentang kasus bullying di media sosial dan ternyata itu jauh lebih berat loh daripada bullying luring. Teman-teman kalau sama temannya sering dikatain, pesek kamu, keriting, hitam, pucat, putih, sipit segala macam, dikatain gitu sama teman-temannya, kita langsung berhadapan, itu masih penting. Tapi sekarang hal yang paling berat adalah pembulian di media sosial. Itu ternyata dampak psikologisnya luar biasa. Saya baru saja membuat penelitian tentang itu, bagaimana bullying di media sosial, dan itu luar biasa, bahkan ke anak-anak. Banyak orang melakukan bullying ke anak-anak di media sosial, tapi tidak sadar. Misalnya, ada anak-anak yang kalau teman-teman lihat, gara-gara demi konten, lalu ada anak diceburkan di selokan, kan kelihatan lucu. Nah begitu lucu, kita ikut nge-share kemana-mana, lucu nih, kita termasuk bagian itu tanpa kita sadari. Meskipun kalau ditanya, saya tujuannya nggak ingin membuli, saya tujuannya cuma lucu-lucuan aja gitu. Itu yang terjadi. Betapa banyak orang yang itu dalam penelitian saya itu bahkan sampai ingin bunuh diri gara-gara bullying di media sosial. Itu juga real terjadi gitu. Jadi sebenarnya yang paling utamakan adalah bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan diri. Tidak ada orang sempurna di dunia ini. Oh ya Bu. Yang harus dipahami bahwa semua orang diciptakan Tuhan dengan desain yang seperti ini, itu sudah yang terbaik, sudah yang paling ideal gitu. Nah sekarang yang terjadi adalah bagaimana kita mengelola rasa takut itu, mengelola rasa malu. Kalau di kelas komunikasi publik ini tadi ada hubungannya juga ini dengan pertanyaan siapa ini di chat tadi ya, yang bagaimana ketika membangun kepercayaan diri ketika berbicara di depan publik. Pertanyaan Tiara Imania ini ya, saya sambung sekalian karena sama. Pada waktu kita berbicara di depan publik, kita mau ngomong ke semua orang gitu, orang banyak gitu. Kadang-kadang kita merasa takut. Mari kita gali takutnya. Biasanya ketakutan itu terjadi 1, takut ditertawakan. 2, takut salah. 3, takut kelihatan bodoh. Misalnya, ada dosen bertanya, ada dosen ngajar, saya tanya di depan umum, ternyata pertanyaan saya itu dianggap bodoh, lalu diketawain oleh teman-teman sekelas gitu. Tadi udah dibahas, diketawain gitu kan. Wah, itu langsung kita menciut malu. Kan biasanya seperti itu. Maka, hal-hal yang menjadi penyebab kita malu dan takut itu harus kita hindari, harus kita atasi. Caranya, 1. Banyak baca. Banyak cari pengetahuan. Sekarang cari pengetahuan tidak hanya sekedar cari pengetahuan di buku-buku tebal di perpustakaan. Kita googling melalui media sosial, melalui apapun kita juga bisa dapat pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan kita semakin percaya diri. Oh, kalau Pak Neris ngomong itu saya nyambung kok, saya ngerti. Oh, kalau Agus Maulana ngomong ini saya ngerti kok, gitu. Itu membuat kita percaya diri sehingga kita tidak tulalit, temennya ngomong apa kita nggak nyambung, itu juga membuat kita tidak percaya diri. 1 itu. Lalu yang kedua, berlatih. Kalau di dalam kelas public speaking itu kita berlatih untuk membangun komunikasi misalnya, tapi ini panjang nanti ceritanya ya. Saya ambil contohkan. Misalnya ada orang yang ngomongnya cepat. Jadi kalau ngomong cepat terus kemudian belibet, itu juga sering jadi bahan tertawaan. Nah, bagaimana caranya? Latihan. Baca koran, dibaca pelan-pelan. Pagi hari ini ada kejadian di Kabupaten Sleman. Nah, kita coba baca. Itu salah satu strategi untuk mengatasi seseorang yang kalau ngomong belibet, lalu kemudian suka salah-salah dan membuat kita ditertawakan orang. Lalu ada lagi strateginya, apa? Bu, saya tuh malu karena saya kalau ngomong medok. Jangan takut, medok itu sekarang jadi tren loh. Justru kadang-kadang di media sosial kita mencari orang-orang dengan
identitas lokal kultural seperti itu, dan itu ternyata menarik. Jadi kalau teman-teman yang dari daerah merasa saya ngomongannya medok Bu, saya kalau ngomong itu nggak percaya diri, justru silahkan bangun kepercayaan diri dari situ, digali itu. Coba bayangin di media sosial itu orang yang medok yang ngomongnya, hai guys, ini saya mau raup dulu guys ya, ini airnya gemerici, anyep nih guys, itu kan deso itu sebenarnya. Tapi justru dia jadi viral gara-gara lokal kedaerahannya itu muncul. Jadi pada waktu teman-teman misalnya, Bu, saya logatnya tuh medok daerah saya gitu. Gak usah malu dengan itu, munculkan itu, gali itu. Buat sesuatu yang menarik dari situ, menunjukkan bahwa saya adalah orang Aceh, saya orang Minang, saya orang Flores, saya orang Bali, saya orang Papua, tetapi unik. Nah, itu salah satu hal ya, masih banyak hal lain yang bisa dipakai. Tetapi kuncinya satu, Mbak. Yang namanya kepercayaan diri itu munculnya dari dalam diri kita, bukan orang lain yang menciptakan. Jadi bisa saja orang lain mengeluhkan, wah Marta ini keren banget, wah yang namanya Stella Maris itu keren, tapi kita tetap nggak percaya diri, itu bisa. Tapi bisa saja orang kemudian selalu mengolok ya, misalnya, ih Stella itu orangnya gitu deh, ih Marta itu orangnya begini, gini, selalu diolok. Tapi kita justru percaya diri dengan olok-olokan itu. Bayangkan Tukul Arwana, gimana nggak dia selalu diolok-olok? Iya kan? Mana ada sih di acara TV yang memuji Tukul, wih Mas Tukul ganteng, keren, nggak ada kan? Dia justru naik karena diolok-oloknya, tetapi dia membangun olok-olokan itu menjadi brandingnya dia. Nah, ini nih yang paling penting, yang harus benar-benar teman-teman pahami. Kepercayaan diri itu tidak dari orang lain, tapi kepercayaan diri itu dari dalam diri kita. Kita harus mengusahakan dengan cara apa? Dibangun, digali. Apa sih yang menarik dari diri saya? Oh, logat Flores saya ini menarik ternyata. Kalau begitu, saya buat postingan dengan logat Floresnya. Misalnya, oh ternyata logat ngapak-ngapak saya ini yang menarik. Nah, sekarang banyak sekali orang yang viral dengan logat ngapak kan? Sampai ada bocah ngapak dia itu kan karena itu logat sesuatu yang menarik yang bisa di-branding. Oh, ternyata yang membuat saya tidak percaya diri karena saya sering tulalit. Kalau saya diajak ngomong nggak nyambung, maka saya harus menggali pengetahuan umum supaya saya nggak tulalit lagi. Kalau teman ngobrol, nyambung. Oh, ternyata yang membuat saya suka ditertawakan atau suka diolok-olok teman adalah saya kalau ngomong belibet, maka saya harus berlatih untuk menggali itu. Oh, ternyata yang membuat saya suka diolok-olok teman adalah apalagi ya gitu. Jadi teman-teman gali sendiri itu diatasi, tetapi yang paling utama adalah kehendak diri kita sendiri. Kita mau seperti apa gitu. Karena percaya diri itu yang membangun diri kita, bukan orang lain. Gitu. Makasih ya, Stella. Makasih, Bu. Oke, udah bisa dipahami kan ya? Ya. Bagaimana cara berbicara terhadap publik atau audiens yang efisien dan efektif mungkin ya? Efektif. Aku mau tanya bagaimana cara berbicara terhadap publik atau audiens yang efisien dan efektif. Oke, satu kuncinya, kita harus memahami audiens. Siapa audiensnya? Kalau kita ngomong audiensnya anak muda, ya jangan pakai bahasa-bahasa yang tua, gitu. Kalau kita ngomong audiensnya adalah dosen-dosen kita, ya jangan pakai bahasa gaul. Itu yang utama. Kita harus berbicara sesuatu yang audiens bisa paham. Kuncinya itu. Kita yang menyesuaikan. Jadi teman-teman jangan merasa, saya mahasiswa, kelasnya tinggi kalau mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu ngomong harus ilmiah. Enggak, kalau kita ngomong sama orang tua kita, ngomong sama orang-orang kampung di tempat kita, ya jangan pakai bahasa-bahasa mahasiswa. Kita akan menjadi orang yang tidak menarik dan komunikasi kita tidak akan efektif. Justru di situ letak keilmiahan teman-teman di situ. Teman-teman bisa dianggap sebagai orang yang akademis, orang kuliahan, orang intelek, orang pinter, justru pada saat teman-teman bisa mentransfer sesuatu yang sifatnya ilmiah ke dalam bahasa sederhana. Jadi kuncinya, seseorang yang ingin menjadi public speaker yang baik nggak boleh egois. Oh sorry ya, saya ini kan mahasiswa kuliah di Jogja, jadi memang ngomongnya harus begitu. Enggak. Jadi public speaker harus kita yang menentukan siapa audiens kita. Perhatikan, kenapa kok guru sekolah taman kanak-kanak itu kalau ngomong dengan muridnya,
Selamat pagi. Ada anak ganteng bajunya baru. Keren sekali gitu kan kalau guru TK. Karena guru TK itu ingin menghilangkan egonya, dia ingin dekat dengan audiensnya. Audiensnya siapa? Anak TK. Kalau guru TK ngomongnya saat di kelas sama seperti Pak Neris kalau masuk kelas, ya selamat pagi, udah dikerjakan semua? Lari semua muridnya. Tapi begitu juga kalau guru TK masuk ke kampus IEU, begitu masuk kelas langsung, selamat siang semuanya, aduh ganteng-ganteng, cantik-cantik, bajunya bagus, kalian pasti akan lari. Jadi bagaimana pembicara yang efisien dan efektif? Pahami audiens. Apa yang diperlukan audiens, kita pahami, lalu kita yang merubah pesan itu menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh audiens dengan baik. Sama-sama menceritakan tentang bahaya COVID misalnya. Kalau saya ngomong bahaya COVID ke anak-anak, pasti saya bilang, anak-anak tahu nggak sekarang kita nggak boleh keluar rumah karena ada COVID, bahaya loh, kan gitu. Tapi kalau saya ngomong sama orang-orang di pasar, mungkin saya beda. Bapak Ibu, non sewu, ini Bapak Ibu tahu nggak ya kabar kalau di negara kita COVID, kan gitu. Saya ngomong dengan teman-teman, pasti bahasanya beda lagi. Oke teman-teman, ini menindaklanjuti berbagai macam isu yang ada di negara kita soal COVID, jadi saya ingin, nah kan gitu. Ada banyak hal yang harus kita pelajari dari komunikasi publik, tapi yang paling utama prinsipnya adalah kalau kita ingin menjadi seseorang yang bisa berbicara secara efektif dan efisien, pahami audiens. Kita harus mengenal siapa yang kita ajak bicara. Gitu. Ini siapa tadi ya? Siapa yang tadi ya? Yosi. Nah, gitu Yosia ya. Jadi harus, nggak boleh asal ngomong tanpa tahu audiensnya siapa, itu nggak boleh. Sampai sekarang pun saya kalau diajak bicara atau kita jadi pembicara, kepanitianya saya mesti tanya, siapa audiens saya? Ada dosen masuk nggak? Oh mahasiswa semua Bu, ada dosennya. Atau oh ini karyawan, oke karyawan di bagian apa? Nah mesti harus tahu. Jadi gitu. Ya baik Pak, saya ingin bertanya. Oh ya Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya atas nama Yohanes Anskri sudah Pak. Saya ingin bertanya mengenai etika daring Bu. Ketika sedang berlangsungnya rapat, seminar dan lain-lain, apa diperbolehkan peserta daringnya itu keluar atau meninggalkan Zoom Bu? Tolong berikan alasannya ya Bu. Makasih. Oke. Siap, terima kasih Yohanes Anskarius. Nah, boleh, nggak apa-apa, tetapi kita izin. Jadi misalnya, sedang dalam rapat daring, tiba-tiba kita mau ke kamar mandi, nggak bisa dong ditahan. Sama seperti kalau acara luring, kita rapat luring mau ke kamar mandi kan nggak bisa ditahan. Maka kalau di acara luring itu kan lalu kemudian kita berdiri mohon izin, Pak mohon izin sebentar ke kamar mandi kan gitu. Di rapat daring kita tuliskan di situ, kan ada kolom chat. Mohon izin keluar, mohon izin sebentar keluar. Oke. Nggak harus keluar Zoom ya, tapi kita mohon izin sehingga pada waktu kita ditanya itu orang ngerti, oh sedang off sebentar. Lalu kemudian kalau sudah balik lagi, siap bergabung kembali, diinfokan. Karena orang mungkin nggak tahu kita sudah gabung lagi atau belum. Jadi sama seperti itu. Kalau luring, kalau ketemu fisik kan keluar dari ruangan, masuk lagi udah kelihatan. Tapi kalau daring kan masuk lagi nggak kelihatan. Jadi kita infokan. Siap, terima kasih, bergabung kembali. Udah. Mohon izin mau ke kamar mandi sebentar, mohon izin mau ke toilet sebentar. Bapak Ibu mohon izin ada tamu yang harus saya temuin. Bapak Ibu mohon izin ini ada gangguan sinyal. Jadi diinfokan di situ untuk menunjukkan bahwa kita fokus ke dalam rapat ini. Gitu. Gitu ya, Yohanes Anskarius. Oke. Saya ingin bertanya, Bu. Boleh, siapa? Ini perkenalkan, nama saya Esi. Ya, Bu. Ya, silakan Esi. Mau bertanya, tadi contoh dari etiket itu contoh caranya berpakaiannya, Bu. Saya mau bertanya, mengapa etiket disebut bersifat relatif? Sebab bisa berubah sesuai zaman. Mungkin itu saja, Bu. Oke, siap. Relatif, karena etiket tadi yang saya sampaikan itu kan berdasarkan suatu kelompok masyarakat. Ya kan? Misalnya contoh,
Saya pernah datang ke Taiwan berkunjung pada waktu musim panas, summer di sana, musim panas. Di kampus di Taiwan itu yang terjadi adalah dosennya pakai you can see. Dia bilang, aduh Bu, ya dia ngomong lah gitu, maaf ya kita soalnya sedang summer nih panas. Jadi dosen, mahasiswa itu pakai you can see, pakai baju mini gitu. Di sana kayak gitu, nggak masalah. Mereka sopan begitu, etiketnya ya begitu di kelompok masyarakat sana. Tapi coba itu terjadi di Indonesia, ada dosen yang datang ke kampus kuliah pakai you can see, pasti langsung geger. Dosennya gitu kan. Kenapa? Karena kelompok masyarakat di kita berbeda. Jadi itu yang dimaksud dengan relatif tadi, Esi. Jadi etiket itu menurut kesepakatan kelompok masyarakat. Jadi masing-masing kelompok masyarakat batas sopan santunnya berbeda. Misalnya salah satu contoh ya, kalau makan pakai tangan di daerah-daerah tertentu itu mungkin dianggap nggak sopan ya. Tapi di daerah tertentu baik-baik saja. Di Minang misalnya ya, saya kebetulan suami saya orang Padang. Di sana kalau ada pesta, duduk lesehan di sini lalu disajikan makanan, makannya pakai tangan. Jadi memang disediakan kobokan dan makan pakai tangan. Coba kalau di Jawa ada acara mantenan, tuan rumahnya tidak menyediakan sendok, pasti kita langsung bilang ini nih gimana sih gitu kan? Kayak tidak menghargai. Masing-masing daerah punya adat yang berbeda. Masing-masing daerah punya etiket yang berbeda. Ini bedanya etiket dengan etika. Kalau etika sama. Etika yang dimaksud dengan etika, norma-norma moral itu sama, dimanapun sama. Bahwa seorang dosen itu harus memberikan nilai secara adil, bahwa seorang dosen itu tidak boleh pilih kasih atau tidak boleh memberlakukan siswanya tidak dengan jujur, itu mau di Taiwan, Singapura, Indonesia, di Al-Azhar, Kairo, di Belanda, dimanapun sama. Bahwa seorang dosen itu harus memberikan sesuatu nilai sesuai dengan apa yang sudah diberikan pada mahasiswanya, itu sama. Tapi bahwa seseorang dosen itu tidak boleh pakai you can see ke kampus, mungkin masing-masing daerah berbeda. Nah, itu bedanya etiket dengan etika. Bahwa seorang sekretaris, ini ya, bahwa seorang sekretaris perusahaan tidak boleh membuka rahasia perusahaan, itu etika sekretaris. Di setiap tempat itu sama etika sekretaris. Tapi bahwa setiap sekretaris tidak boleh mengenakan perhiasan, bahwa setiap sekretaris tidak boleh menggunakan rok yang di atas lutut, itu mungkin di daerah-daerah lain berbeda. Itu etiket. Gitu, Esi. Jadi di situ letak tergantung situasi daerahnya masing-masing. Gitu ya. Oke, kalau sudah ya, terima kasih Bu Ipa sudah sangat banyak memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore buat semua.